Dan hal lainnya yang aku belajar dari Reni adalah tadi itu Reni sempat mention juga, kita mungkin punya basic yang kita semua bisa ngomong, bisa presentasi dan sebagainya. Cuman cara benarnya itu yang kadang kita tidak terlalu tahu. Nah, itulah maksudnya anak komunikasi itu belajar loh di situ cara komunikasi yang baik itu seperti apa, cara jadi jurnalis yang baik itu seperti apa. Buat majalah layouter kita belajar, desain komunikasi visual DKV kita belajar ngedesain atau apa segala macam. Kembali lagi bersama kita, aku Marilyn, dalam Biru Bincang Seru. Karena hanya di Biru di mana aku, kamu, dan kita akan bahas topik kekinian berbagai sudut pandang dengan cara yang seru. Yeay! Selamat datang di segmen ngulik. Dan kali ini kita ada di segmen spesial kita, Irma. Di mana? Ya, kepoin jurusan ya. Kemarin kita udah banyak nih ngulik-ngulik jurusan yang ada apa ya? Manajemen, terus ada dan HI lainnya, dan gitu ya. sebagainya lah gitu. Nah, tadi Ilin nyebut HI nih. Yoi. Nah, kali ini kita bakalan mengulik salah satu jurusan di fakultas yang sama gitu, di FISIP. Apa tuh, Irma? Nanti ya kita suruh ini aja, bintang tamunya langsung memperkenalkan dari jurusan mananya. Oke, baiklah. Kita ucapkan selamat datang kepada Reni. Yeay! Hai Reni. Banget ya, Biru Bincang Seru. Asik. Selamat datang ya Reni di studio kita. Thank you Kak Ilin, Kak Irma. Iya. Makasih udah mau menyempatkan diri dan waktunya datang ke studio kita. Siap. Karena Reni ini anaknya sibuk banget guys. Sibuk banget guys. Sibuk banget. Definisi suatu kehormatan bisa mengundang seorang aktivis ya. Amin. Another anak ambis ya. Another anak ambis gitu ya datang ke segmen keju gitu kan. Oke, Reni mungkin bisa perkenalkan diri ke teman-teman edukasi yang ada di rumah. Halo, aku sebutnya teman-teman edukasi Iya. ya. Halo teman-teman edukasi, kenalin aku Reni Wahyu Utami. Biasa akrab disebut dan disapa dengan Reni. Aku mahasiswa Ilmu Komunikasi. Tadi saudaranya HI ya kata-kata. Jadi mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2017 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Lengkap ya. Tadi Reni udah kasih tahu tuh. Mahasiswa Ilmu Komunikasi ya. Jadi tidak heran kenapa dia berbicara itu begitu luwes gitu. Enak didengar ya suara dan tutur katanya gitu. Dari kita aja kayak aduh Serius gitu. Jadi insecure nih sosialnya nih. Benar, jadi insecure kita. Jangan-jangan nanti kita diganti segmennya punya ini sendiri gitu kan. Bahaya ini Irma. Tolong produser kami yang terhormat jangan diganti. Oke, jadi basically kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Reni tentang jurusan Ilmu Komunikasi. Karena kayaknya masih banyak yang bingung tuh, apalagi adik-adik yang masih SMA gitu kan. Jurusan Ilkom tuh ngapain sih gitu? Cuman ngomong doang aja atau kuliahnya itu ngapain aja gitu. Mungkin kedengarannya kayaknya Ilmu Komunikasi ini sepanjang kuliah ngomong deh. Iya, atau misalkan Ilmu Komunikasi itu pasti nanti jadi anak TV gitu atau apa gitu. Kita akan dengar langsung dari narasumbernya, Asik gitu. Secara garis besar nih Ren. Secara garis besarnya ya untuk Ilmu Komunikasi belajarnya sendiri apa? Untuk mata kuliahnya banyak ya, nggak hanya ngomong doang atau apa segala macam. Jadi kayak punya stigma sendiri nggak sih anak komunikasi itu sering dibilang harus jago ngobrol, iya betul, pandai tampil di depan umum, pasti jago presentasi. Tapi sebenarnya enggak juga. Jadi untuk teman-teman edukasi yang lagi SMA jangan berkecil hati kalau misalnya kayaknya aku nggak bisa ngomong, ngomong nih atau masih kurang pede untuk tampil di depan atau apa segala macam. Jangan dulu ya, karena kita belajar tuh banyak banget dan sebenarnya di komunikasi ini tuh kita bisa belajar apa yang kita gak bisa lakuin dulu. Kayak misalnya kita takut untuk ngobrol di depan. Nah sebenarnya banyak loh mata kuliah dari Ilmu Komunikasi ini tuh yang memungkinkan kita untuk bisa berani tampil di depan, karena gak cuma teori, prakteknya juga sejalan dengan itu gitu. Jadi kayak misalnya banyak kita praktek yang kayak kita udah pernah konferensi pers, juga pernah media visit. Jadi di dalam komunikasi itu nggak hanya belajar tentang
baik lagi kayak teori-teori aja, kayak apa itu komunikasi, apa segala macam, apakah di dalamnya itu hanya bersifat kayak mengajarkan orang untuk gimana sih caranya berkomunikasi, enggak ya, tapi kita juga punya mata kuliah basic ya, kayak misalnya kita punya mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Kayak mata kuliah wajib biasa basic kan Kak, kita juga ada bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, MTK, bahasa Inggris gitu ya, statistik, terus kita juga punya agama gitu, apa segala macam itu pasti yang ada di basic semester 1, sama kayak oh iya juga pengantar ilmu politik, kayak pengantar tetap dapat ya? Dapat ya. Pengantar ilmu antropologi, terus juga sosiologi. Jadi anak-anak IPS yang SMA gak menutup kemungkinan juga udah dapat basicnya kayak belajar sosiologi, itu kan pasti udah ada ya di SMA. Nah kayak sebenarnya Reni ini basicnya SMA-nya itu IPA. Oh, sama kita. Ini menarik. Jadi nih, terjun ke sosial anak-anak ya. IPA Jadi yang masuk ke lintas ke minat sosium gitu ya. Lintas minat sedikit ya kalau misalnya dari IPA ke IPS itu, tapi itu juga nggak menutup kemungkinan untuk bisa belajar komunikasi gitu. Sebenarnya mata kuliahnya juga banyak teorinya juga, banyak praktek tapi balance gitu. Hanya yang harus mengulik tentang anak komunikasi itu belajarnya tentang teori aja, enggak kayak gitu, prakteknya juga banyak. Jadi benar tuh ya, kalau kata Reni tadi jangan takut nih kalau misalkan teman-teman kayak komunikasi teman-teman edukasi nggak bisa pengen jadi anak komunikasi ya. Boleh S2-nya nanti Kak, komunikasi. Kita tidak tahu nanti lah gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman edukasi semua kayak berpikir kayak oh iya Kak, aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa presentasi, maksudnya ke depan panggung aja tuh aku masih yang gemetaran dan sebagainya. Kalau kata Reni tadi semuanya kita pelajarin lagi kok guys gitu. Bahkan mungkin detailnya juga bakalan dikasih tahu gitu kan di situ. Karena mata kuliahnya juga, oh ya sebelumnya Reni juga mau jelasin nih, di komunikasi Untan itu ada 2 konsentrasi lagi, dua penjurusan lagi. Ada jurnalistik sama ada public relation. Nah jadi nanti teman-teman edukasi di semester 5 kalau seandainya masuk komunikasi Untan itu udah bisa memilih nih kira-kira mana mau ambil public relation kah atau jurnalistik gitu. Kalau Reni pribadi sendiri sih public relation, PR ya. Jadi emang ambil humas. Asik. Walaupun sebenarnya terjunnya di broadcaster juga gitu ya. Oh iya, nanti kita spoiler itu di akhir ya. Kita spoiler itu di akhir. Oke. Terus Ren, pelajaran yang paling berkesan waktu di pelajaran komunikasi yang itu apa paling sih? berkesan, Yang paling disuka? Banyak banget ya, ada media visit tadi, terus ada konferensi pers. Kita juga banyak terjun lapangan kayak, jadi dosen-dosen komunikasi Untan itu kreatif banget kakak-kakak sama teman-teman edukasi. Mereka itu juga kasih tugasnya itu nggak kalah, biasanya kan mungkin karena stigma orang komunikasi Untan bagus nggak sih? Mungkin karena kami ini kan berdiri baru tahun 2013 ya. Jadi mungkin kayak kalau di compare sama universitas lain yang mungkin komunikasinya udah dari lama atau apa segala macam, kayaknya ada kayaknya bagus nggak sih, atau stigma demikian ya. Kalau misalnya dengar-dengar gitu, tapi sebenarnya udah masuk, udah terjun langsung. Oh ternyata dosen-dosennya juga kreatif banget, dosen-dosennya juga banyak dosen muda, dosen S3, terus juga kayak ngasih tugas itu beneran yang kayak kita tuh langsung ngerti, langsung diajarkan untuk terjun langsung, juga kayak langsung diajarkan untuk oh ternyata dunia kerja tuh seperti ini loh gitu. Ternyata kalau kita menjadi PR yang memang praktisi PR-nya seperti ini, kita dihadapkan dengan misalnya mata kuliah konferensi pers. Gimana kita seorang public relation itu menyiapkan konferensi pers. Terus gimana kita seorang public relation itu menyelenggarakan juga kayak itu tadi konferensi pers. Terus yang kedua gimana kita mengkritisi atau membuat suatu, misalnya ada masalah nih di perusahaan kita, jadi kita tuh berandai-andai kita sebagai memang terjun di praktisi PR, ada masalah nih di perusahaan kita, gimana kita seorang public relation itu ngomong ke publik, menjaga citra perusahaan kita itu juga diajarin. Jadi lebih ke praktikal, jadi ilmunya lebih real gitu ya. Ilmunya lebih real, jadi kita kayak memang bener-bener
nggak hanya teori aja. Selain itu kan kita juga harus belajar yang namanya komunikasi tuh nggak hanya tok Iya, komunikasi gitu ya. tapi Ada apa yang dikomunikasikan teorinya harus juga apa lebih. segala macam Iya, dirasakan juga. Baik lagi itu juga sebenarnya banyak loh teori komunikasi yang mungkin kita secara orang awam yang nggak masuk ke dalam atau nggak belajar terlalu dalam itu kayaknya cuma ngobrol doang Iya, apa iya, segala iya. macam. Sebenarnya banyak teorinya, kalau dijelasin nggak bakal selesai juga, ini bisa sampai besok ya. sampai besok gitu. Nah terus juga dari sisi jurnalistiknya kita juga diajarkan sebagai jurnalis juga. Kita diajarkan gimana sih cara mempresent berita, juga kayak wawancara langsung. Waktu itu Reni pernah ke Polda Kalbar, itu wawancara humasnya. Nah di situ gimana kita sih menjadi seorang wartawan, terus mewawancarai misalnya ada kasus atau apa segala macam. Nah itu kita turun langsung. Nah itu Oke, juga itu belajar seru ya. di Ikom. Seru. Sama kayak kita juga media visit. Misalnya ngelihat koran tuh gimana sih produksinya sampai akhirnya jatuh cetak, ke sampai produsen akhirnya gitu apa segala macam, gimana cara produksinya, distribusi koran itu gimana, kita belajar langsung. Wow. itu seru Jadi lebih kayak benar-benar ngena gitu ya. Jadi bukan cuman ini nih stigmanya biasanya ini pada salah nih. Kayaknya anak komunikasi tuh kuliahnya ngomong doang gitu kan. Enggak, Nah, dan tadi udah dijelaskan sama Kak Reninya itu banyak banget yang bisa dipelajari dan industri itu sangat butuh PR Iya, gitu. iya, dan benar-benar banget. sangat butuh orang ilkom yang bisa menyampaikan istilahnya esensi dari perusahaannya itu apa, industrinya itu apa sampai kepada masyarakat gitu. Dan itu kan harus komunikatif ya bahasanya. Iya benar-benar. Dan hal lainnya yang aku belajar dari Reni adalah tadi itu Reni sempat mention juga, kita mungkin punya basic yang kita semua bisa ngomong, bisa presentasi dan sebagainya. Cuman cara benarnya itu yang kadang kita tidak terlalu tahu. Nah, itulah apa maksudnya anak komunikasi itu belajar loh di situ cara komunikasi yang baik itu seperti apa, cara jadi jurnalis yang baik itu seperti apa, bahkan untuk mempresentasikan sesuatu juga ada caranya gitu. Oke, makanya mungkin orang-orang yang nggak masuk dalam komunikasi itu tahu kulitnya aja. Iya. Karena lihat judulnya aja Lihat gitu judulnya ya. aja Ilmu gitu. komunikasi belajar ngomong. Tapi di dalamnya tuh ada sistemnya, Iya, benar ada banget. cara Betul, prakteknya, ada benar. teorinya yang mungkin beberapa orang lain yang menganggap stigmanya demikian. Jadi kayak mungkin kalau udah belajar, oh ternyata itu semua ada aturannya, ada rulesnya. Iya, gitu. benar banget. Nah nih Ren, ngomongin soal jurusan ilmu komunikasi kan tadi udah Reni jelasin nih, keren banget gitu ya dari segi prakteknya dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau di jurusan ilmu komunikasi tuh ada berapa semester sih Ren? Misalnya sama kayak S1 yang lainnya misalnya 8 semester atau ada semester tambahan atau dan lain sebagainya gitu kan. Terus magangnya gimana tuh? Oke, tadi Kak Irma nanya tentang sistem magang ya di Kom Untan tuh kayak gimana. Sama baik lagi magangnya karena kita terbagi jadi 2 konsentrasi, ada public relation dengan jurnalistik. Jadi nanti anak jurnalistik magangnya yang berhubungan dengan anak jurnalistik. Begitu juga dengan anak public relation magangnya di bagian public relation. Nah, kalau biasanya jurnalistik ini tuh kayak di media-media kayak gitu. Terus juga anak public relation ini kayak di perusahaan, hotel, terus kayak instansi. Kayak Reni kemarin kebetulan magangnya di Humas Polda. Oh, di Humas Polda. Di Humas ya? Polda. Jadi Wah, langsung terjun langsung di humasnya sendiri. Gimana sih ngerasain menjadi seorang humas itu bikin berita, bikin press release, juga kayak nyiapin konferensi pers. Nah itu juga nanti pokoknya bakal seru banget karena udah terbagi ya jadi jurnalistik, public relation, apa yang kita mau, apa yang jadi konsentrasi kita itu udah ada wadahnya sendiri. Ya, jadi dan magangnya juga inline ya. Iya. Inline magangnya di media itu misalnya jurnalistik magangnya di media, terus tadi PR ya magangnya di yang berhubungan dengan PR gitu. Iya. Wah. Seru. Terus tadi itu udah ngomongin magang nih Ren. Kira-kira kalau misalkan tugasnya sendiri itu seperti apa sih? Ya, tugas anak ilkom tuh Apakah- apa gitu gambaran besar ya. Misalnya kemarin tuh kan ada yang kalau anak arsitek tuh kayak Bikin market lah market, gitu. Terus oke. biasanya anak farmasi ke lab, terus ada praktikal, laporan, dan lain iya. sebagainya. Oke. Kalau anak Kalau ilkom tugasnya ilkom kayak apa? gimana? Kalau anak HI kan biasa paper nih. Sama nggak sih
Kita Sama-sama ada paper bikin atau apa? majalah, paper juga pasti ada ya. Itu Esai tugas dan yang paling paper itu pasti, makalah pasti ada. Terus kayak Ya. wawancara gitu tugasnya. Oh. Terus bikin majalah gimana? bikin majalah. Bikin majalah kita ada dan selalu di setiap tahunnya pasti mata kuliah ada terus ada. ya bikin Oh, majalah. iya. Gimana kita ya namanya bikin majalah ya pasti cari beritanya, cari Iya. narasumbernya, harus cocokin jadwal dengan narasumbernya, Iya, iya. layoutnya lagi di majalah Iya, gimana, segala macam. Terus kita juga ada makul yang praktek siaran juga ada, bikin siaran gitu. Terus juga ada opini propaganda. Terus kayak gimana sih? Ternyata di dunia ini atau di media itu tuh ada beberapa propaganda yang mungkin kita nggak tahu jenisnya. Nanti kita tuh akan praktek tuh membedakan, oh ini jenis propaganda ini loh, jenis propaganda ini yang banyak banget jenisnya. Jadi nanti kalau misalnya politikus ngobrol atau pejabat-pejabat ngobrol di media gitu, kita udah tahu nih bedain. Oh yang ini kayak propaganda gini nih. jenis Waduh. ini, ini propaganda jenis ini. Aduh serem juga ya kerjaan anak ilkom ya. Kan? Ngeliat orang ngomong aja tuh dia bisa menganalisis gitu. Kita juga belajar psikologi komunikasi. Waduh, Yang orang tahu. ngomong tuh kita Iya. anak ilkom tuh paham gitu. Ini kira-kira orang ini. Bahkan wangi-wangian atau kayak apa namanya gerak tubuh itu kita tahu gimana cara mengkomunikasikannya. Seram ya. Itu kan what I expected ya. Karena untuk wangi-wangian juga apa namanya wangi-wangian orang individu Iya. atau gerak tubuh kan itu juga termasuk komunikasi ya, karena komunikasinya juga verbal dan non verbal. Jadi segala bentuk misalnya gerak-gerik atau apa segala macam itu tuh dapat dikatakan sebagai mimik, wajah, gestur, itu tuh dapat dikatakan komunikasi. Jadi nggak hanya belajar tentang ya tadi teorinya, psikologi komunikasi kita belajar, terus penulisan humas kita belajar, gimana nulis press release, terus buat majalah layouter kita belajar, desain komunikasi visual DKV kita belajar ngedesain atau apa segala macam. Nah pelajaran-pelajaran basic juga mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan satu diantaranya ada Communicate in English juga belajar, sama manajemen media massa kita juga belajar. Jadi itu keren sih. Banyak Banyak banget ya ternyata yang dipelajari. manajemen media massa itu kemarin aku wawancara di bioskop kemarin sebelum pandemi. Oke. Ingat banget makul itu kayak gimana sih produksinya apa segala macam, distribusi film atau apa segala macam itu kita pelajari juga. Wah. Banyak juga Keren tugasnya ya. tuh ya. Banyak tugasnya. Salah satunya mungkin yang agak serem bikin majalah itu tadi. Bikin Jadi kayak itu majalah. kompleks. Dan itu kompleks banget. karena- Sebenarnya paling ditakutin juga sama ya, karena Nilainya juga pasti paling besar. nilainya juga Itu paling kayaknya besar per ya. tim ya, Ren. Iya, per tim. Jadi kalau nggak salah tuh aku pernah lihat ada satu teman juga, salah satunya anak komunikasi, dia pernah ada bilang ini pimretnya ini, terus Iya. bagian desain Waduh. ini. Jadi emang ada timnya gitu ya. Setiap apa namanya bikin majalah, project Iya, majalah gitu. Karena kita satu semester kan itu 6 bulan ya. Iya. Terus per bulannya itu diganti pimretnya. Jadi setiap kelompok itu merasakan menjadi Pimret. pimpinan Jadi pimret. redaksi itu seperti apa. Pusingnya tuh kayak gimana gitu ya. Jadi layouter juga seperti apa. Apa yang kita pelajari di semester awal itu dipertanggungjawabkan di semester Iya, akhir iya, ya. iya, Kayak iya. misalnya kita belajar di semester awal DKV. Nah, kita juga pasti nanti di pas mata kuliah majalah kita belajar gimana tuh layouternya, cara kita desain atau apa segala macam. Dan sebagai info juga untuk teman-teman edukasi, di tahun ini, di tahun 2021 ilmu komunikasi itu masuk ke dalam 10 program studi yang menjadi apa namanya Incaran. Woi. di Universitas Tanjung Pura. Jadi Walaupun ada baru ya. walaupun baru 2013 ya tadi ya. udah beberapa banyak juga alumni kami yang mungkin banyak udah selesai, udah bekerja di instansi-instansi atau media-media. Nah, jadi di tahun 2021 ini ilmu komunikasi termasuk banyak program studi yang banyak dilirik gitu. Ada 428 orang tapi kuotanya 20 orang gitu. Widih. No wonder sih, karena sekeren itu tadi yang udah Iya. dijabarin sama Reni. Ngelihat Reni aja tuh udah representasinya tuh bagus banget Iya. ya, anak ilmu komunikasi. Komunikasinya. Buat kalian yang mau jadi seperti Kak Reni, Silakan. Ayo bergabung. SBMPTN. Hype juga
nggak sih, maksudnya kayak ngedengerin kayak mau masuk mana nih, masuk komunikasi banyak banget yang anak-anak SMA, anak pelajar tuh sekarang kayak mau ambil komunikasi berarti mindsetnya udah anak komunikasi tuh keren ya. Iya beneran. Udah apa namanya udah bisa diterima. Iya gitu. bener. Karena kan dulu ya maaf nih kalau misalnya kita ngomongin tentang stigma dalam masyarakat timur, orang-orang yang dianggap keren tuh pada zaman dulu itu tuh pasti yang kayak yang kayak arsitek, dokter, iya kan yang udah jelas gitu kan, terus hukum gitu kan, yang udah itu gitu kan, kayak jurusan-jurusan kayak kita misalkan yang baru, yang maksudnya yang kayak dipecah kembali untuk konsentrasi yang lebih gitu, kayak komunikasi, HI dan sebagainya itu sering dianggap kayak kamu mau kerja apa nih nanti gitu ya kan, pasti ditanya tuh mau kerja apa gitu kan. Bahkan orang juga belum tahu ya nanti anak komunikasi, masih banyak juga kok yang nanya Reni anak komunikasi ntar jadi apa. Iya, belum tahu dia. Belum tahu kan. Maksudnya tuh kayak karena tuh sekarang tuh kayak kita lihat deh sekarang media perkembangannya seperti apa. Orang dengan dunia internet sekarang tuh orang tuh nggak peduli background kita tuh gimana gitu. Sekecil apapun diri kita, ketika kita semua tuh punya power di situ gitu. Jadi termasuklah tadi belajar komunikasi kan, ilmu komunikasi tuh banyak tuh yang melahirkan YouTuber besar, selebriti gitu. Yang mereka tuh belajar ilmu komunikasi tuh biar bisa berakting dengan baik dan sebagainya. Sebenarnya kan? pada dasarnya itu kita belajar komunikasi tuh ada dasarnya, ada teori, ada prakteknya yang bisa menguatkan kita tuh untuk terjun ke dunia kerja. Nah, gitu. benar banget. Karena kalau industri tidak membutuhkan ilmu komunikasi, sebenarnya ya tidak ada jurusan itu gitu. Tapi karena sebegitu pentingnya ya jurusan ilmu komunikasi gitu, akhirnya hadirlah gitu. Dia menjadi suatu jurusan yang konsentrasinya tuh pas gitu. Nah, jadi karena memang industri butuh. Fleksibel juga ya anak komunikasi ini, di mana-mana orang butuh komunikasi. Benar. Udah mulai dilirik dan udah mulai dicari banget, makanya apresiasi untuk podcast Biru ini memperkenalkan berbagai macam. Terima kasih Reni. Jadi kalian gak bingung-bingung cari referensi di mana ya kan? Di podcast Biru. Makasih lo marketingnya. Pinter banget dari anak komunikasi ya. Nah, nih Reni nih, dari tadi kita ngomongin tentang seberapa kerennya kan anak komunikasi, jurusannya dan lain sebagainya. Aku mau tanya dong, kan Reni kan dulunya IPA ya? Iya, dulunya apa sih IPA. Motivasi Reni kok akhirnya masuk ke Ilkom gitu? Kenapa enggak misalnya ambil ke kedokteran kah, teknika gitu, atau apa yang saintek gitu? Kenapa malah sosium komunikasi pula gitu kan? Biasanya mentok-mentok biasa anak IPA sosium, beloknya dia ekonomi. Nah terus gitu tuh banyak yang bilang kayak gini juga Irma, dikira kayak misalkan belajar HI, belajar komunikasi atau belajar apa tuh kayak nggak belajar matematika gitu. Ya, jadi kayaknya matematika. Oh ini curhat nih maksudnya. Ini curhat. Jadi aku suka kok matematika. Jadi kayak aku akan menghindari fisika, kimia, biologi, tring gitu ya. Belok gitu. Tapi tetap tidak gitu. Tadi Reni jelas tetap ada MTK, bagus mata pelajaran statistik gitu ya. Jangan kamu kira disclaimer ya, mungkin sebelum Reni jawab nih, semua jurusan tuh belajar yang namanya statistika. Yang namanya juga ekonomi kita, deh gitu. Yang namanya juga kita kan nanti waktu skripsi kan kita ngolah data. Yang ngolah datanya itu ya pasti pakai statistik dong, pasti hitung-hitungan dong gitu ya. Jadi jurusan apapun jangan cari yang tidak ada MTK-nya ya kan. Jangan berharap akan kamu menangis. Berkesinambungan. Berkesinambungan penderitaan itu. Nggak suka IPA jadi masuk ke sosial, menghindari matematika enggak. Kamu akan tetap ketemu statistik. Yang dan biasanya ada statistik 1, statistik 2. Berkesinambungan, bener banget. Oke. Reni apa sih motivasi Reni masuk Ilkom? Ini jawaban jujur atau jawaban peres? Karena dari IPA ke sosial ya. Jawaban jujur aja karena capek ya belajar fisika. Ternyata aku tidak sendiri. Capek belajar fisika, kimia. Kayaknya mungkin aku termasuk orang yang ini apa gunanya ya? Kenapa jatuh harus dihitung gitu ya? Aku termasuk orang yang masih berpikiran demikian. Jadi sorry to say untuk anak-anak MIPA yang mungkin belajar itu, tapi ya itu tadi karena mungkin aku SMA capek belajar fisika, kimia, matematika, apalagi matematika IPA ya, sin, kostan itu tetap dipelajari dan dihafal. Jadi
Mungkin karena dari SMA juga pernah ikut lomba, beberapa kali ikut lomba debat. Jadi kayaknya wah passion aku di Ngomong komunikasi nih, gitu, sih, ya. di ngobrol sih. Jadi kayak ya udah aku tahu Untan ada komunikasi, iseng ambil SNMPTN, lulus ujung-ujungnya tanpa tes. Jadi ya udah aku terusin. Sebelumnya juga aku gak ada daftar di universitas luar gitu, universitas luar Kalimantan. Tapi ada satu ikatan dinas yang aku daftar, ternyata itu di tahap akhir banget, belum lulus. Jadi ya udah aku terusin di ikom ini gitu. Daripada tes lagi kan udah masuk tanpa tes, jadi ya udah aku lanjutin di ikom Untan ini. Anak senam PTN sama kayak Kak Irma ya. Anak ambis kalian berarti. Bukan, kita anak-anak malas ikut tes. Malas ikut tes Malas ya. belajar ikut tes. Kebetulan ada sertifikat, lomba-lomba masukin aja. Jadi buat teman-teman yang itu Reni ingatin juga, teman-teman edukasi yang mungkin dari SMA punya sertifikat lomba, itu tuh sangat menunjang kalian untuk bisa lulus SNMPTN. Kalau misalnya di-apply di website pendaftarannya gitu. Jadi mereka tuh punya pertimbangan gitu, bisa menimbang kayak oh anak ini tuh pernah ikut lomba loh, pernah nilainya juga stabil, pasti akan jadi mahasiswa yang bisa diluluskan. Iya, gitu. benar Karena banget sih. no doubt universitas manapun tuh suka anak ambis gitu ya. Jadi Jadilah ambis. Cita-cita. Karena biasanya yang anak ambis itulah yang istilahnya kalau pas kuliah tuh banyak kegiatannya gitu kan. Jadi kalau pas SMA aja udah punya banyak sertifikat dan lain sebagainya itu biasanya ya lebih menunjang gitu. Iya, Untuk benar banget. dipermudah gitu Bener ya. banget. Karena Kak Reni juga setelah itu kayak kita tahu kan dia sekarang adalah penyiar radio, guys. Silahkan kenalkan Kak Reni gimana ceritanya. Karena itu bisa. salah satu motivasi juga ya kayaknya. Iya. Karena kan Reni kan tadi Reni udah cerita bahwa dia tuh dari dulu suka yang namanya ngomong dan lain sebagainya gitu. Dan dia kayak apa ya? Continuing what she just start gitu. Iya, benar Jadi banget. masuk ke anak Ilkom nggak mau cuman ya udah ikut Cuma aja, dapat teori atau mungkin kuliah prakteknya. terus dan lain sebagainya dan akhirnya diaplikasikan juga ya Ilin. Nah itu menarik juga tuh Ma. Percaya nggak sih kalau misalkan kalau kita udah ada niat, kita emang udah bener-bener di sesuatu itu, maka kayak alam semesta tuh bakal membukakan jalannya gitu, asik. Nah mungkin ini salah satu jalan yang dibukakan untuk Reni gitu. Jadi karena dia juga concern, maksudnya dia bukan cuma kuliah gitu, dia juga aktif secara apa sih namanya, himpunan mahasiswa. Oke. Selain itu juga akhirnya gitu punya kesempatan untuk jadi penyiar gitu kan, dikasih kesempatan untuk itu, dan bahkan hobi yang sebenarnya Reni suka ngoceh dan sebagainya itu ada wadahnya dan juga menghasilkan gitu. Iya. Itu tuh gimana sih Ren rasanya, dan gimana akhirnya Reni mengatur waktu gitu antara kuliah dan menjadi Karena itu seorang susah penyiar. ya. Iya itu susah kan, sama tetap ambis gitu, gimana sih? Karena tuh banyak kan anak-anak yang nggak mau ambis, kayak takut IPK-nya jatuh ntar gitu. Itu gimana? Sebenarnya aku juga nggak bisa dikatain apa ya, ambis banget tuh. Enggak juga gitu. Maksudnya masih tetap standar aja, masih tetap senang rebahan. Loki deh ya guys, dia bohong sekali. Aku masih tetap senang rebahan, Netflix-an sampai subuh. Jadi masih tetap ya pada mahasiswa standar aja ya gitu. Tapi sebenarnya aku itu udah punya pemikiran dari SMA. Dari ketika aku udah mau daftar itu aku udah harus, aku mau jadi apa ya? Aku nanti kalau udah selesai kuliah mau kemana ya? Nah itu tuh aku udah pikirin banget dari aku start daftar kuliah. Nah jadi teman-teman edukasi juga harus visioner ya sebagai pelajar nanti juga, kalau mau ngambil jurusan itu harus dipikirin, karena banyak ya mahasiswa yang ketika udah dinyatakan lulus sebenarnya tuh mereka ambil hatinya nggak situ. Mereka tuh mengambil peluang yang penting lulus di sini loh, di Untan, di negeri gitu. Tapi sebenarnya mereka passionnya tuh nggak di sana gitu. Nah jadi ini jangan sampai terjadi sama kalian, karena sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka tuh, kayak tadi kakak bilang, kalau misalnya pasti semesta akan mendukung ya. Iya benar banget. Jadi kita harus memikirkan matang-matang. Kalau misalnya kita mau ambil jurusan, kayak aku contohnya, kayaknya aku passionnya karena suka ngobrol dari kecil tuh, suka nanya ini apa ya, dari kecil banget itu suka
suka kepo anaknya. Suka orang tua tuh pasti nanya, ini apa ya? Ini gunanya untuk apa ya? Nah, itu tuh harus teman-teman pelajari. Gak ada salahnya juga untuk konsultasi. Dulu aku pas SMA itu konsultasi ke bidik jurusan juga. Kayak aku tuh lebih cenderung kemana ya? Terus hobi aku, terus cara belajar aku itu juga lebih dilurusin gitu, maunya tuh ke arah apa. Nah, teman-teman harus punya pikiran yang visioner, harus mampu kayak menganalisa nih kira-kira di jurusan yang teman-teman suka itu bisa jadi apa segala macam. Nah, aku tuh udah tertata dari situ, Kak. Dari kayak aku kan dari IPA nih. Kayaknya aku kurang cocok deh kalau misalnya ngelanjutin ini kuliah ke bidang MIPA. Karena aku udah tahu struggle-nya struggle-nya SMA. sekolah SMA di bidang IPA tuh kayak apa. Oh ya, jadi ya udah kayaknya terus aku juga punya pikiran tadi kayak ini tuh kayaknya nggak cocok di aku. Kayak sebenarnya fisika kimia ini tuh nggak relate gitu lah, maksudnya di kehidupan aku gitu. No wonder juga mungkin ada teman-teman yang IPA atau apa segala macam. Nah, mungkin itu kita yang berseberangan gitu ya, karena aku punya pikiran demikian. Jadi kayak ya udah aku coba konsultasi, ternyata juga diarahkan kayak misalnya oh iya ternyata kamu tuh cocoknya di bidang ini, bidang komunikasi. Terus juga apa namanya, nanti kalau di komunikasi itu tuh belajarnya ini apa segala macam. Kita tuh udah ngeriset dulu. Kita udah universitas mana ya yang kira-kira ada ilmu komunikasinya atau ada program studi yang teman-teman minati. Nah, itu juga daya saingnya teman-teman cari infonya, terus juga kayak mata kuliahnya. Nah, itu juga penting ya. Jadi ada beberapa orang juga teman aku yang masuk komunikasi itu salah mengartikan komunikasi ini, kiranya sistem informatika MIPA. Jadi keluar dia dari komunikasi. Itu terjadi juga ya. Jadi kita pentingnya riset teman-teman edukasi, pentingnya riset mata kuliah juga sama komunikasi itu belajarnya seperti apa, itu penting banget di riset ya. Jadi jangan sampai kita salah jurusan, ujung-ujungnya ya mengecewakan orang tua juga, terus harus mengulang dari awal lagi, angkatannya apa segala macam. Nah, itu juga harus secara riset juga kita carinya ya. Iya, benar. Juga kita udah harus tahu nih kita nantinya mau jadi apa. Gak ada salahnya kita mengidolakan seseorang atau apa ya yang kita katakan tuh mungkin kayaknya aku mau pengen jadi kayak dia nih, role model. Pengen banget nih ngerasain ada di posisi dia, itu nggak ada salahnya. Jadi jangan takut bermimpi atau ngerasa kayak insecure mungkin dengan mimpi kita, kayaknya aku kurang deh atau segala macam. Percayalah, semakin kita bilang diri kita itu kurang, semakin Allah dengar nggak sih kayak semakin kenapa nggak ada salahnya kita untuk untuk optimis, nggak pesimis dengan diri kita sendiri. Kayak kita doanya baik-baik aja gitu, maksudnya doanya yang pengen dikabulin tuh yang benar-benar baik, yang pengen tuh memotivasi diri kita sendiri. Kalau misalnya kita udah bilang kayaknya aku nggak bisa deh, atau aku nggak pede deh masuk ini desanya atau apa segala macam, itu jangan. Kalau bisa itu dihindari. Kita ngobrol yang baik-baik sama diri kita, kita punya pikiran positif. Kalau misalnya kita bisa setelah ini juga kita harus rencanakan kita pengen masuk apa, insya Allah itu pasti dimudahin. Betul. Setuju sih. Dimudahin kalau misalnya kita udah pikir secara visioner, pikir panjang tentang apa yang di jurusan kita, itu insya Allah dimudahkan langkahnya. Kalau misalnya kita udah mikirkan kita suka dengan satu hal, pasti dimudahkan. Yakin dulu ya. Jadi jangan ngejudge diri kita kayaknya nggak bisa deh atau apa namanya kurang pas deh. Nah, itu jangan dulu. Benar banget sih. Berprasangka baik ya dengan diri. Jadi itu ya tadi ya Ren, maksudnya akhirnya Reni yakin dulu deh gitu dengan apa yang
maksudnya apa yang dijalanin sekarang. Jadi akhirnya Reni ngambil kesempatan gitu ketika kita udah yakin sama diri kita kalau oh iya ini pilihan aku, ini jurusan aku. Jadi dengan banyaknya, maksudnya banyaknya cobaan dan sebagainya, dan tadi juga Reni cerita kayak ya memang susah sih mungkin anak komunikasi ngatur waktunya dan sebagainya kan, dan aktivitasnya kayak gitu, aktivitasnya segala macam. Terus juga tadi berkaitan dengan kakak sampai sekarang aku bisa jadi penyiar atau masih aktif di himpunan juga. Memang manajemen waktunya susah, tapi kalau misalnya kita tanggung jawab, ya aku tuh punya prinsip kalau aku udah milih sesuatu, itu kita harus tanggung jawab sampai akhir. Yes. Itu memilih dan bertanggung jawab sampai akhir ya. Iya, bener. Jadi kalau misalnya kita udah pengen di situ, udah pegang jabatan misalnya di himpunan apa segala macam, itu harus diselesaikan sampai akhir dan jangan setengah-setengah. Gitu. Jadi kalau misalnya di penyiar sendiri itu aku sebenarnya coba-coba ada audisi, dan ujung-ujungnya sampai saat ini bisa jadi penyiar. Asik. Gitu. Penyiar di mana kakak? Ya ini boleh disebut. Boleh dong, boleh dipromosiin juga boleh. Penyiar Radio Polare ya, jadi dengerin di Asik. 1034 FM. Asik. 1034 FM dari Kak Reni di situ ya penyiarnya ya. Jadi mungkin ada yang nonton nih kayak kok kayak nggak asing ya ini Nggak asing suaranya gitu ya gitu ya. Kok di mobil ada suara ini ya? Jadi bisa lihat nih orangnya Ini nih. orangnya di sini. ini. Jadi juga udah ngulik tadi ceritanya kayak gimana gitu kan. Ren, pernah enggak sih ngerasa kayak aduh kayaknya aku salah jurusan nih di kom gitu, atau ngerasa sedih banget, atau ngerasa kayak mungkin struggle-nya tuh pasti ada ya Ren? Struggle-nya pasti Struggle-nya ada. gitu. Sampai akhirnya kamu mungkin titik terendah deh, maksudnya bukan titik terendah sih, kayak titik yang kamu nek gitu. Ya mungkin gini deh kan, mungkin kadang orang tuh saking senengnya. Dulu mungkin aku tuh suka banget misalnya belajar ekonomi gitu, akuntansi dan lain sebagainya. Terus aku masuklah jurusan yang sesuai. Mungkin kurang lebih sama ceritanya kayak Reni, excited banget gitu. Tapi ada satu titik yang aku tuh ngerasa kayak, aduh ya ampun capek banget ini terus dikerja itu kayak ngelihat data banyak banget terus gitu. Kayak udah bener-bener mau nggak dikerjakan itu adalah suatu kewajiban, nggak dikerjakan tapi kita capek gitu. Pernah nggak sih ngerasain hal kayak gitu, jadi kayak toksik sama kesenangan sendiri gitu? Untuk menyesal tadi kata kakak atau ngerasa salah jurusan enggak? Karena ini mungkin Selamat memang ya. passion aku, karena itu pentingnya kita riset dari awal dan semuanya itu terplan dengan baik itu. Jadi kita nggak ngerasa menyesal atau nggak ngerasa salah jurusan. Tapi mungkin karena aku lagi ada di titik semester 8 ya kak, kita semua tahu kita lagi skripsi, ini pasti ada ngerasa jenuh. Aku demi apapun masih mau kuliah yang setiap hari pagi aku bangun ke kampus. Nggak apa-apa deh gitu. Apa ya, aku presentasi setiap hari di kampus, ada 3 mata kuliah, nggak apa-apa deh aku jabani daripada skripsi ya. Karena ya itu tadi, karena kita semua tahu di skripsi ini adalah cobaan bagi mahasiswa ya. Gimana menyelesaikannya, penelitiannya. Jadi mungkin kalau misalnya ada di titik itu kayak di sekarang ini memang lagi ngerasain sih, tapi jangan dirasa beban juga untuk teman-teman edukasi. Kayaknya skripsinya susah atau apa enggak segala macam. Enggak ya, tapi kita juga pasti ada bosannya, mungkin karena terlalu sering menghadap laptop atau apa segala macam. Nggak apa-apa, istirahat sejenak. Kalau misalnya capek lagi skripsian atau apa, terus nanti lanjut lagi gitu sih. Kalau ngerasa bosan, pasti bosan ya, skripsian penelitian atau apa segala macam, ngerasa dikejar atau ngerasa pressure karena ditanya orang kapan selesai Ren. Sakit banget Kapan selesai, ngelihat teman yang lain mungkin udah selesai atau apa, cutting yang mungkin udah selesai, pasti rasanya kapan ya aku ada di titik itu, kapan ya aku selesai dengan ini semua. Pasti kita ada ngerasa demikian. Nggak apa-apa, enjoy aja dengan dinamika skripsi. Emang rata-rata skripsi ini jadi cobaan sih bagi mahasiswa. Jadi makanya aku tuh nggak heran kak, kayak dengar berita mungkin ada yang sampai benar-benar frustasi, sampai frustasi dengan skripsi. Ternyata setelah kita jalani, oh iya benar. Sesakit itu ya. Kalau nggak kuat bener imannya atau apa sih? Oh my god. Kuatin dari sekarang. Jadi memang mental semua mahasiswa itu memang diuji pas anak semester akhir ya, betul. Malah mau
pengen maba aja deh. Maba kan biasa senior Ya aja. kan, lihat aja Dibanding, itu ya. maksudnya tekanan dari senior aja ya ketika masuk itu, apalagi biasanya maba kan sering ya jadi ajang itulah ya dengan senior masih mau kayak gitu deh dibanding ditekan skripsi ini ya. full of tears banget ya. Skripsi ya, benar. Karena ya itu dulu tuh awalnya kita pas kuliah gitu kan dengerin orang bertanya kayak kapan selesai, itu kayak candaan gitu kan, kayak udah melekat di hati. Tapi ketika sekarang udah pas skripsi, coba kau kerjakan skripsi aku gitu. Langsung mau nih gitu kan, silakan selesaikan gitu. Kita nggak bisa nahan orang untuk nanya demikian ya, karena kita dulu juga mungkin nanya Kating kena karmanya. Terus jadi kita karma ya. Karma is real guys. Kena karma ya. benar. Jadi jangan juga ngerasa berat di skripsi juga atau apa segala macam. Ya setiap orang pasti punya cobaan masing-masing ya dengan segala struggle di kuliah ini. Mungkin aku lebih beratnya ke skripsi sih. Struggle-nya di skripsi. Oke, kalau tadi kan berarti skripsi ya, dan itu tuh ya masalah ini sih, masalah maksudnya semua orang tuh ngalamin masalah yang sama. Jangan kalian pikir ya guys kayak oh anak komunikasi berarti susah banget skripsinya. Semua jurusan bunda. Iya, jurusan susah. Tapi baik lagi dengan apa yang udah didiskusikan Reni tadi, itu tuh kayak ngebangun semangat kita juga gitu kan, bahwa Reni itu dari IPA gitu kan, dari IPA terus akhirnya ke ilmu komunikasi, and she did his best gitu, she did her best gitu kan untuk kayak ngelakukan semuanya, dan akhirnya sampai sekarang juga buah-buah itu tuh dipetik gitu, karena Reni juga sekarang seorang penyiar dan lain sebagainya gitu kan. Luar biasa banget sih kisahnya Reni. Reni, ini tadi kita udah ngomong banyak banget nih tentang jurusan ilmu komunikasi, terus struggle-nya Reni gimana, sangat amat memotivasi kita juga gitu kan. Mungkin Ilin S2-nya Lin gimana? Kayak Reni sekalian promosi. Boleh kan kayak S2-nya komunikasi. Karena bisa loh, misalnya kayak kalau kita memang kayaknya semuanya kepake kan komunikasi kan. Mungkin aku dari akuntansi terus pengen S2-nya ngambil komunikasi, dan akhirnya nanti jadinya tuh ilmunya jadinya kolaboratif gitu kan. Iya, benar banget. Jadi kayak paham oke udah itu pribadi aku. Jangan-jangan kayak Irma menyimpan gitu kan. Oke, tahun ini. Kayaknya aku harus daftar komunikasi nih S2-nya. Dan aku yakin nih teman-teman edukasi di rumah yang lagi yang sedang nonton segmen kita pada kali ini juga pasti udah ketemu insight yang baru gitu, terutama anak-anak SMA. Kalau mungkin dulu kalian tuh mikir ilmu komunikasi tuh mungkin cuman ngomong aja, atau mungkin belajarnya tuh ya hal-hal yang berbau dengan belajar ngomong, cara presentasi, aku udah bisa kok gitu kan. No, it's more than that. Tadi udah dijelaskan sama Reni. Dan gitu itu ya. menarik banget ya Irma ya. Yap. Nah, nih Ren, sebenarnya kita masih mau ngobrol panjang lebar nih sebenarnya tentang jurusan ilmu komunikasi, karena seru banget ya. Seru banget. Mulai dari kuliahnya, terus kegiatan-kegiatannya, tugasnya juga asik-asik banget, kayaknya tidak membosankan gitu kan. Terus juga kayak cerita-ceritanya Reni. Mungkin kita bisa sambung di waktu-waktu ke depan, atau mungkin ada teman-teman edukasi yang mau japri langsung Kak Reni, boleh nggak? Boleh. Oke, mau nanya nih, kalau misalnya mau masuk ilmu komunikasi kayak ada hal mungkin yang tidak terjawab di segmen kita kali ini, mungkin boleh ya japri ya. Ini Instagramnya ada di bawah. Instagramnya boleh ada di bawah gitu kan. Karena Kak Reni ini salah satu yang motivasi sih, Ma. Jadi aku kalau misalkan ngeliat Instagram, Instastory dia tuh kayak ada aja. Iya, makanya aku bilang kayak representasi anak ilkom banget. Iya, banget. Anak ilkom. Anak ilkom banget, kalian kayak mau biasanya masuk tuh ada tuh komunikasi. misalnya di TikTok atau di Instagram tuh kan, show your degree and then show yourself. Kalau Reni kayaknya sejalin dua-duanya gitu. Kalau dilihat tuh kayak aku tahu ini pasti anak ilkom. Iya, benar. Jadi aduh, kita pengen banget nih ngomong lebih panjang, mungkin nanti setelah itu gitu. Kita deh mau ini menjadi durasinya 4 jam guys, kalau bakalan diulik terus nih Kak Reninya gitu ya. Buat kalian nih mungkin yang pengen tahu tentang jurusan atau mau curhat, mungkin kalian bisa komen di comment box di bawah. Tapi sebelum kita menutup segmen kita nih, biasanya kita punya ritual jalan. Ritual. Menyampaikan statement Terakhir. aduh seram ya. Gimana ya Statement penutup ya. Oke, Statement penutup dari masing-masing host biasanya. Sama Kak Reninya juga gitu.
Ilin apa Lin? Aduh. Dan namanya ini pesan biru ini. Oke. Ya pesan biru tuh ya itu kayak statement terakhir yang pengen disampaikan, mungkin sepatah dua patah kata untuk teman edukasi yang ada di rumah. Mungkin terkait dengan apapun sih Pembicaraan kita hari inilah gitu. Iya, iya. Ilin gimana Lin? Kalau aku Pesan edukasi. terima kasih loh Irma, dia langsung lemparkan kepada diriku. Untung sudah pikir ya. Jadi kalau misalkan dari tadi kita ngomong sama Reni dan aku dapat banyak banget pesannya sebenarnya, tapi yang paling aku ingin tekankan mungkin sama teman-teman edukasi semua adalah kalau kita belajar dari apa yang udah Reni lakukan, dia sangat-sangat meriset gitu apa yang akan dia kerjakan ke depannya. Jadi penting untuk kita meriset dunia apa yang akan kita hadapi ke depannya, terutama jurusan kuliah gitu, supaya kita tuh tahu oh ini struggle yang aku hadapi dan kira-kira cara mengatasinya tuh seperti apa ya. Dan ingat ketika kamu udah di situ, bertanggung jawablah sampai akhir, sampai akhirnya tugas kamu itu dapat terselesaikan dengan baik gitu. Silakan Kak Irma. Sebelum kita ke bintangnya nih ya, Kak Irma apa pesan edukasinya? Aku tertarik sih sama ya salah satunya tadi mungkin Ilin ada sempat menyinggung sedikit tuh di akhir. Jadi kayak tadi Reni tuh ada kata-kata Reni yang bilang dia tuh selalu apa ya, prinsipnya itu finish what you just start gitu. Jadi menyelesaikan apa yang udah dimulai gitu dan bertanggung jawab pada itu gitu. Dan lakukan aja yang terbaik. Do your best, let's God do the rest. Yes. Gitu. Jadi ya udah lakukan terbaik, lakukan sebaik mungkin, perjuangkanlah apa yang sedang kamu perjuangkan dengan sangat amat baik, dengan sangat amat bertanggung jawab, dan apapun hasilnya nanti biarlah universe, alam semesta dan Tuhan yang menentukan, dan pasti itu tidak akan mengecewakan. Iya, benar banget. Wah, Kita keren-keren dari ya. bintang tamunya bintangnya nih. Tolong efek konfeti ya dari sini boleh. Udah keren-keren banget ya, memang itu hasil pemikiran. Nah, bingung kan? Tersebutkan ya dengan Kak Ilin dan Kak Irma sendiri. Nah, memang mungkin itu, dan satu lagi mungkin teman-teman jangan pernah ngerasa gak bisa, jangan pernah ngerasa insecure kayak menitik beratkan kalau teman-teman tuh nggak bisa terusan kayak misalnya ngelakukan sesuatu tuh kurang pede atau apa segala macam. Jangan pernah ngejudge diri teman-teman itu sejelek mungkin, karena kita sendiri pasti diciptakan itu pasti ada baiknya, walaupun apa ya, sekecil apapun kita pasti ada baiknya. Jadi olah baiknya, cari potensi teman-teman sendiri, passionnya insya Allah pasti nanti one day, kalau nggak sekarang teman-teman pasti dapat passion teman-teman. Dan ketika teman-teman udah memilih passion tersebut, harus bertanggung jawab sampai akhir. Asik. Beda emang penyiar ya. 103 1034 FM gitu kan. Kembali lagi bukan, itu di segmen yang lainnya. Nanti ya. Oke deh, nih teman edukasi yang ada di rumah, itu tadi perbincangan kita, pesan birunya keren banget dari Kak Reni. Semoga teman-teman edukasi yang ada di rumah bisa dapat nih gitu kan ilmunya, dan semakin lebih paham tentang jurusan ilmu komunikasi itu sendiri. Dan kalau ada yang berminat silahkan cari universitas-universitas yang kalian inginkan. Tadi mungkin Kak Reni juga udah bilang, riset dulu supaya ekspektasi kalian itu meets the reality gitu. Benar sekali. Itulah segmen kita kali ini di segmen ngulik varian keju, kepoin jurusan spesial. Jurusan ilmu komunikasi sama Reni. Aku Imaria Irma. Aku Marilyn. Aku Reni Wahyu Utami. Sampai jumpa di segmen ngulik selanjutnya. Bye.